Gila ya, kamu nyangka nggak pajaknya di Indonesia itu segede itu untuk beli rumah? Bayanganku ya, orang beli rumah 10M, 15M itu kan orang yang wis punya duit lah ya, berarti kan udah sering beli rumah. Nah, kalau beli rumah itu pasti udah tahu toh, kan ada pajak, ada biaya notaris dan sebagainya. Tapi ternyata itu cuma asumsi. Aku pernah pengalaman, itu jual rumah di Surabaya sini, di Citraland, itu dealnya 9M. Si buyer ini tanya, loh nggak termasuk biaya-biaya? Belum. Lah berapa biayanya? Jadi dia tuh nggak tahu. Jadi aku merasa meskipun target marketku ini untuk rumah yang mewah, itu aku perlu menjelaskan ya. Karena kalau kita ngomong rumah mewah, mewah itu mewah seberapa? Kalau menurut perpajakan di Indonesia untuk properti itu 30M ke atas baru dianggap mewah dan akan terkena pajak barang mewah. Aku mau bahas dulu yang rumah di bawah 30 miliar ya. Pajak untuk pembeli itu kenanya BPHTB. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan itu ngitungnya begini. Itu dasarnya sebenarnya 5%, cuman dari harganya itu ada pengurangan dulu. Pengurangannya ini yang setiap daerah berbeda. Kalau untuk Surabaya itu dikurangi 90 juta, itu untuk pembelian rumah pertama aja. Kalau udah berikutnya udah nggak ada pengurangan. Sisanya dikali 5%. Ya di luar itu masih ada PNBP, itu adalah penerimaan negara bukan pajak. Itu sebenarnya kayak biaya admin di BPN sih, itu nggak terlalu mahal lah. Paling under 10 juta biasanya untuk rumah-rumah yang nilai segitu ya. Lalu di luar itu ada juga biaya notaris, itu komponen utama biasanya AJB, akta jual beli, dan itu paruhan sama penjualnya. Nah rata-rata kalau di Surabaya itu notaris cas AJB sekitar 0,5% dari nilainya, itu dibagi dua dengan penjual, jadi pembeli menanggungnya 1/4%. Dan satu lagi BBN, itu biaya balik nama, itu biaya notaris juga. Tapi all in all, kamu mesti cadangkan untuk semua pajak dan biaya ini sekitar 5,5% dari harga deal. Jadi kalau kita ngomong gampang aja, deal 10 miliar, kamu mesti cadangkan 550 juta untuk pajak dan biayanya. Ini kita ngomong kalau beli cash ya. Kalau kamu belinya KPR, mesti ada biaya KPR lagi, itu komponennya ada provisi 1%, biaya admin, ada asuransi jiwa, asuransi kebakaran untuk rumah yang digunakan, ada lagi biaya APHT, itu biaya notaris untuk pemasangan hak tanggungan. Nah, ini kamu mesti cadangkan lagi 4-5% di atas biaya-biaya yang tadi. Itu untuk rumah yang di bawah 30 miliar. Di atas 30 miliar, seperti aku bilang tadi, kan sudah tergolong barang mewah. Ada lagi PPNBM atau pajak pertambahan nilai barang mewah, yang nilainya itu 20%. Plus ada lagi PPh 22 barang mewah untuk rumah dan apartemen itu tambahan 1% lagi. Jadi kalau kamu beli rumah atau apartemen di atas 30 miliar itu ada tambahan lagi 21% di atas pajak-pajak dan biaya tadi. Jadi kamu deal 30 miliar rumahnya, berarti kamu mesti cadangkan 7,95M hanya untuk pajak dan biayanya. Wow. Gede banget. Iya, tapi ya udah aturan, mau nggak mau memang seperti itu. Kan pajak memang harus gede ditanggung yang golongan atas, yang bawah sendiri nggak kena pajak, ya itu kan sudah lumrah ya harusnya.